Halo guys, back again with me Ole di Relative Podcast dalam segmen The Untold Story. Ya, balik lagi sama kawan kita tercinta Acin Muhdor. Halo. Halo Cin, sehat Cin? Sehat. Di akhir puasa. Iya, sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya. Maaf lahir batin buat Ole dan buat teman-teman semua, mungkin ada salah-salah kata. Siap. Momen yang tepat. Tepat. Lo tau gak menurut gue tepat gimana? Karena sama. Gue gak tau kenapa. Iya. ini tanpa direncanain ya? Lo sepikiran sama gue? Ya jelas lah. Ya jadi kebetulan ini harusnya syuting minggu lalu. Kita harusnya ngobrol minggu lalu tentang rasa bersalah. Taunya udah puasa aja. Gue jadi ngerasa bersalah. Lebaran aja. Betul. Topik hari ini rasa bersalah. Ya Cin ya? Yep. Rasa bersalah. Karena kesuksesan orang atau perubahan orang dalam hidupnya biasanya nggak jauh dari rasa bersalah. Ya. Setuju nggak? Setuju gue. Setuju nggak? Nih kita bawa film apa nggak nih kira-kira? Bawa lah ya. Harus lah. Ya. Kalau nggak bukan Relative Podcast dong. Mau review bro. Relative Podcast. Nah, gue mungkin kalau gue boleh lempar satu film, boleh nggak? Boleh. Gue mau lempar Mystic River, Cin. Cakep. Ya, gue tahu nggak semua lo suka, tapi ini film favorit gue. Lo kok disclaimer gitu? Enggak lah. Mystic River itu bentuk kita nonton itu juga bentuk rasa hormat kepada Clint Eastwood. Iya betul. Orang film gitu kan. Kayak orang nggak suka lagunya Didi Kempot misalkan. Anggap nggak suka. Orang nggak boleh ngehina lagu itu bro. Didi Kempot legenda. Iya betul. Gitu loh. Dan Clint Eastwood itu legenda, udah aktor, habis itu sutradara juga. Iya betul. Jagoan, jenderal. Harus dihormatin, jenderal. Betul. Nah, ya Mystic River itu salah satu film Cin. Gua waktu nonton, jadi gua malu satu yang itu kan diceritain sebenarnya bagaimana si Tim Robbins di situ. Dia harus terjerat sama tuduhan-tuduhan dari lingkungannya kan sebenarnya. Iya. Betul. Ya, kan? Dari semua sisi. Yang lucunya, gue waktu nonton, yang harus merasa malu kan karakternya. Tapi malah gue yang merasa malu, Cin. Lu punya rasa bersalah sama gue yang punya rasa bersalah, Cin. Iya, yang udah nonton pasti paham. Iya. Rasa bersalah yang oleh alamin apa. Iya. Itu gue juga ngerasain. Gimana Clint Eastwood mau nggak mau maksa gue curiga sama Tim Robbins, sama Andy Dufresne. Sedih gue Cin. Iya. Tuduhan gue salah lagi. Ya betul. Mungkin yang menarik dari film ini adalah pada umumnya kan film bikin orang sedih, bikin orang bahagia, bikin orang mempelajari sesuatu yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Tapi dalam Mystic River itu unik. Orang dibikin merasa bersalah karena menuduh seseorang yang kita nggak kenal. Kita nggak berhubungan sama dia secara langsung. Betul. Kayak gitu. Itu mungkin kehebatannya Clint Eastwood tuh ada di situ, Le. Merasa bersalah karena di penonton. Iya. Nah, tapi kalau kita pakai sepatunya si karakter-karakter gitu ya. Banyak sering kali dalam hidup semesta ini udah ngasih lo kisi-kisi gitu. Terus lo nangkapnya cepet aja gitu. Ngerti nggak lo? Padahal mungkin Tuhan ngasih lo waktu untuk sabar, lihat lagi gitu kan. Betul. Lihat lagi, terawang lagi gitu. Ya tapi mungkin karena manusia yang tidak luput dari godaan setan ya kan. Jadi langsung aja gitu, curiga sama orang, curigation. Iya, curigation. Nah itu menurut lo apa tuh obat itu kayak gitu? Enggak kan, sebetulnya curiganya bukan nggak berdasar juga. Manusia percaya dengan apa yang mereka lihat, kan dasarnya itu. Lihat dari Mystic River yang mereka lihat sesosok. Tapi kalau netizen sekarang yang dia baca belum tentu lihat, baca aja udah percaya. Artinya kabar yang masuk, mata menerima dari teks, ya kan. Terus kemudian imajinasi timbul. Iya. Ya kan, terus perasaan untuk gue nggak perlu mengklarifikasi apa-apa, udahlah gue boleh kok langsung nuduh. Tentu ada sebab-sebab lain kenapa orang kayak gitu. Itu akumulatif. Kan ketika kita ngebahas Tim Robin di dalam Mystic River, kenapa kita sampai menuduh dia? Karena kita percaya dengan apa yang kita lihat. Iya. Dan itu kehebatannya si jenderal. Itu kehebatannya si jenderal. Iya.
Itu kehebatannya si Jenderal. Dia memposisikan Tim Robin memang jadi sosok yang harus salah dari awal. Nah, sekarang lu masa nonton film ngeyel sih? Iya. Orang lu diarahin untuk benci sama dia, untuk memposisikan dia sebagai orang yang bersalah. Berarti gue gak harus malu, Cin, ya? Wajar. Gak harus malu lah, wajar lah. Berarti gue menyantap film ini sebagaimana harus disantap. Betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna refleksi lo terhadap film ini sangat bagus. Lo jadi nggak gampang nuduh orang mungkin dalam keseharian lo. Yang bikin baper si istrinya sih gue, Cin. Itu yang kadang-kadang kita kaget dalam hidup ya. Betul. Yang pertama menaruh itu malah orang terdekatnya gitu. Benar. Yang pertama kali ngebangun kecurigaan ya. Malah ketika orang yang tidur sama dia bertahun-tahun gitu. Iya betul. Gue inget banget di scene terakhirnya tuh yang ada parade. Terus si istri semua orang sama keluarganya udah selesai nih kan, si Tim Robin udah goodbye. Si istri tuh shock gitu. Lihat teman-temannya si Tim Robin gitu. Berasa banget tuh gue. Dia mungkin punya rasa bersalah, tapi dia merasa bahwa yang dia lakuin adalah kebenaran at that time. Kebenaran yang terlalu cepat. Pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Niatnya baik, Le. Niatnya baik. Nah, selain Mystic River nih, lo ada nggak kira-kira film yang apa sih bikin lo yang rasa bersalah atau suatu penggambaran rasa bersalah yang berkesan buat lo gitu? Yang digambarin satu film. Ada film yang digarap sama Farhad Safinia, diperankan oleh Apocalypto? Mel Gibson. Oh, The Professor and the Madman. Filmnya dikata-katain banyak orang itu ya? Film yang dihina banyak orang itu. Iya. Orang nggak paham. Lumayan loh menurut gua. Orang nggak paham. Iya. Orang nggak dapet, Le. Bagus. Orang nggak dapet. Kita harus nonton film The Professor and the Madman harus dengan rasa bersalah juga. Nggak bisa dengan perasaan happy. Iya, itu. Jadi ini lucu sih. Nggak boleh. Bagaimana? Gue kan waktu sebelum nonton gue baca review-reviewnya dulu ya. Gimana Roger Ebert dan kritikus-kritikus lain ngatain tuh film. Dan akhirnya pas nonton ternyata nggak seburuk itu gitu. Artinya walaupun kacamata gue jadi sedikit skeptis kan, udah nggak enak lah gue nonton kalau udah kayak gitu kan. Tapi in the end of the day gue harus objektif bahwa filmnya nggak seburuk itu. Iya. Dan itu masuk udah filmnya tentang rasa bersalah. Dan pengalaman gue nonton itu dengan rasa bersalah gitu kan. Bersalah. Nggak, emang kenapa ada. Lu suka film? Nggak gini, ada film-film yang kita harus tonton sesuai dengan moodnya. Waktunya harus tepat. Ada di antaranya Professor and the Madman. Kita nggak boleh nonton Professor and the Madman dalam kondisi kejiwaan yang settle menurut gue. Lu harus lagi galau, lu harus lagi gundah, lu harus lagi sumpah, lu nonton tuh film. Oh ternyata film ada ini ya, ada dosis. Artinya bukan dosis, diminum sebaiknya kapan gitu. Ternyata begitu juga ya. Ya, karena yang bikin manusia, Le. Kita kan ngelihat film bukan cuma sekedar layar aja kan, ada manusia di balik itu. Iya betul. Ada pribadi di balik itu. Di balik sebuah film tuh ada pribadi, ada person yang membuat sebuah cerita. Iya, gue kadang-kadang ngerasa bersalah juga sih kalau nonton film cuma dari kacamata teknis lah, kacamata ya mau nyari-nyari aja gitu. Padahal kita sebenarnya lagi bicara kok, kita lagi komunikasi sama satu orang gambarin yang menjadi di belakang ini semua gitu kan, yang punya aspirasi gitu. Benar. Gitu. Nah korelasinya apa nih sama rasa bersalah aja? The Professor and the Madman itu melukiskan, sehingga ya gue ngomong sampai kayak gue yang paham banget sama di film. Gue cuma kita aja sama di film. Emang podcast so tahu kan, Jen? Santai aja, bebas. Gue seneng sama film. Iya, gue benar. Gue suka banget sama The Professor and the Madman itu karena gue relate sama kehidupan gue, Le. Gue orang yang bisa mikirin rasa bersalah tuh bertahun-tahun. Lu baperan deh. Gue baperan. Ketika gue inget gue pernah nyakitin satu orang dan orang itu nggak maafin gue tersiksa. Cuman ketika gue lupa, ya gue biasa aja. Cuman kalau pas gue inget momen itu, gue hancur hati gue, Le. Lu lebih ngerasa bersalah pada saat lu melakukan kesalahannya atau pada saat lu tahu bahwa kesalahan gue itu nggak bisa dimaafin? Lu paham maksud gue bedanya? Paham. Dua-duanya. Karena nggak ada kesalahan yang bisa dimaafkan 100%. Pasti. Artinya ada leftovers kan. Nah jadi ketika gue nonton si
Mel Gibson, Sean Penn yang jadi orang gilanya itu jadi Batman itu. Siapa namanya? Dr. Miners kalau nggak salah. Dr. Miners ya. Ketika Dr. Miners itu ketemu sama istrinya, satu cowok yang dia bunuh, dia kan ngebunuh seorang suami dari yang salah dikira halusinasi dia. Dalam sebuah ancaman dia ngerasa dia harus ngebunuh dan ternyata berdampak panjang. Dia kan harus berhubungan sama istrinya itu. Istrinya itu bukan dalam kategori seorang istri yang butuh banget sama suaminya. Artinya enggak yang duka banget lah istrinya. Enggak kayak gitu. Dia berduka lah suami meninggal. Tapi bukan yang kemudian terpuruk karena suaminya enggak kayak gitu posisi dia. Malah kesannya lebih bisa dibilang kayak pejuang ya, kayak bukan berjuang. Bukan menolak kenyataan tapi lebih ada sense warrior-nya kalau gue lihat ya gitu. Si perempuan itu ya. Maksudnya udah gue mau maju gitu. Iya, betul. Maksud gue kayak gitu. Ditambah lagi asumsi bahwa Dr. Miners adalah orang yang punya gangguan jiwa. Gue rasa harusnya selesai. Hanya untuk sekedar melupakan sebuah tragedi, semua udah terpenuhi gitu syaratnya. Tapi Dr. Miners tidak mendengarkan bisikan-bisikan akal yang sifatnya pragmatis itu ya. Yang pengen menang itu, enggak. Dia dengerin hati nurani dia yang seolah-olah berbisik gini. Lu ngebunuh orang, ada yang tersakiti loh. Oke, lu jangan lihat satu orang, istrinya doang. Lu lihat anak-anaknya dong. Seenggak berguna apapun si bapak, anak-anak. Gue kenal tuh suara-suara kayak gitu di diri gue tuh. Nah, kadang nggak gue temenin aja. Nyempekin kan? Iya maksudnya nggak sebaik itu juga gitu. Iya betul. Iya paham gue. Paham gak maksud gue? Paham. Orang sekarang kita masalah sama orangnya udah santai kok. Orangnya udah ngajak kita yuk hidup normal. Malah kita nggak mau normal. Iya kita nggak bisa. Ya kan? Sampai kadang-kadang balik lagi tuh orang marah lagi. Nyadar nggak sih? Iya. Paham. Itu paling sering ke bini sih kayak gitu lah. Waduh, bahaya. Gue sign out abis ini. Nah, terus si Dr. Miner itu, gue pengen ngulitin sisi kenapa dia merasa bersalah dan itu logis ya. Dia perlu ngelakuin itu. Sampai dia ngancurin dirinya kan. Sampai dia ngancurin dirinya. Benar-benar dia hancurin dirinya. Kok perlu? Menurut gue malah nggak perlu. Harus dong. Panjang loh itu Cim. Bukan sehari, sebulan. Iya ngerti, itu selamanya Le. Apa kebutuhan apa? Kenapa lu positif? Lu setuju sama itu kenapa? Nggak, lu setuju sama yang namanya menghukum diri walaupun orang yang lu udah salah sudah maafin lu, tapi lu tetap hukum diri lu. Dan lu lihat kebaikan dari situ apa? Lu pernah benci nggak sama diri lu? Sering. Tersiksa nggak? Tersiksa. Sama sakit gigi mendingan mana? Sakit gigi lah. Yang konstan gue. Ya udah. Dia ngeganti siksaan batin dia benci sama dirinya dengan siksaan fisik dia, selesai. Lu mau egois gitu, lu mau bilang lu jangan kayak gitu kali. Bentar. Kenapa lu bilang itu bukan batin? Kenapa lu bilang itu fisik? Yang mana? Lu bilang dia ngeganti siksaan batin ke siksaan fisik. Iya. Kan dia sakit mental, dalam. Bukan. Memposisikan diri ada di dalam gudang yang kemudian dia harus berhadapan dengan dunia yang begitu kejam. Lu lihat kan adegan waktu dia dicolok-colok itu. Oke. Itu kan bagian dari sebuah cara dia untuk dia menikmati itu loh. Dia menikmati siksaan fisik atas dirinya di dalam penjara. Oh, I see. Siksaan batin dia menurut gua udah selesai. Dengan dia dikasih buku, dia bahagia dengan buku, dia bisa berdialog dengan James Murray, hampir nggak kita sentuh tuh orang. Makanya gue bilang di film Dr. Miner aja cukup sebetulnya. Dia ngobrol sama si James Murray, ya kan? Maksud gue, untuk persoalan-persoalan kayak gitu udah clear. Tapi dia harus berhadapan dengan sisaan-sisaan fisik, ada di dalam ruangan, nggak bebas, kayak gitu. Oke lah itu batin juga, tapi menurut dia bisa mengganti sebuah penyakit batin yang kaitannya sama benci kepada diri sendiri akibat rasa bersalah. Oke. Nggak, gue sebenarnya pengen fokus sama si orang yang ada di diri kita itu. Yang tadi gue bilang gue tuh sering tuh ketemu sama dia. Gue pengen fokus sama kita. Kebetulan di film ini ada
Sama lo kalau tahu selalu ada bisikan di kuping kita, parah lo. Iya. Parah lo jadi orang. Dia gini lo. Iya. Dia gitu lo. Iya betul. Dia nggak maafin lo. Iya. Itu toksik menurut gue ya. Toksik lah, emang toksik. Tapi kalau nggak ada sama sekali juga bahaya. Bukan, persoalannya adalah ketika itu muncul, lu harus menghilangkan dia. Ketika dia nggak ada sama sekali, ya lu nggak tahu, lu mau bilang bahaya, mau bilang nggak bahaya, lu nggak tahu. Kalau dia nggak ada. Jadi gue beruntung karena gue tahu dia ada. Nah, itu maksud gue. Tapi Dr. Minor emang pejuang rasa bersalah orang. Dia emang apa ya? The murders of guilty feeling. Benar-benar pembunuh tersadis untuk rasa bersalah. Unik ya, menurut lo dia menaklukkan rasa bersalah. Menurut gue malah dia hancur karena rasa bersalah. Menurut gue pribadi ya. Ya nggak apa-apa. Cuman gue itu tadi gue karena gue subjektif, gue relate banget sama diri gue. Gue kadang kepikiran kok mau ngelakuin hal-hal kayak gitu walaupun gue nggak tahu caranya gimana ya. Maksudnya untuk ngilangin yang di dalam gitu. Bener. Ibaratnya gini, tabungan yang ada abisin deh nggak apa-apa. Yang penting dia maafin gue. Kayak gitu loh. Paham gue. Ada gue kadang gue ada berpikir kayak gitu. Ya itulah maksudnya indahnya karya seni itu kadang-kadang bisa dari kacamata yang gue nggak tahu itu kacamata kok bisa ada gitu. Ternyata ada. Gitu. Ada banget. Terus dia salah satu hal alasan dia maksa si perempuan itu, si janda itu untuk bisa baca. Kan dia akhirnya ngajarin si janda itu baca kan. Itu menurut gue dia ngasih semacam alat pancing ikan. Nanti kalau ketika gue mati minimal lu tuh bisa mancing. Kayak gitu. Diajarin cara mancing beserta alat. Ya, jadi salah satu bentuk rasa bersalah dia selain menghukum diri kan di film itu, Dr. Minor dari awal dia udah kasih semua hartanya ke janda ini kan. Betul. Pokoknya dana pensiun gue setiap turun taruh sana. Kedua mungkin sekarang intangible yang tidak berbentuk tapi bermanfaat, yaitu ilmu kan. Dan ini paling nyata, manfaatnya paling nyata. Yeah. Bisa membaca buku. Terus Dr. Minor ngejelasin pakai satu kalimat. Kata Dr. Minor, ketika gue membaca, gue berhenti dikejar. Bahkan dengan membaca, gue yang mengejar. Sekalipun di dalam ruangan sempit itu, kata Dr. Minor. Nah, gue relate gue. Gimana rasa bersalah mendidik sebuah karakter? I see. Pribadi itu dididik karena rasa bersalahnya. Jadi ya udah gitu, sedih gue ngomongin Dr. Minor, sedih gue. Menurut lo? Paham gue. Menurut gue ya kalau kita fokus Dr. Minor, gue setuju sih. Dr. Minor mungkin buang semua ketakutan dia melalui membaca. Malah apalagi waktu dia dapat misi tuh. Itu balik ke topik kita yang selanjutnya, Cen. Sebelum ini, Cen, yang gue bilang tujuan. Orang tuh pas udah dapat tujuan, mau pendek jaraknya, mau panjang, mau gampang, mau susah, beban-beban tuh bisa dibuang katanya lo. Iya. Jadi jadi seru kan, lihat gak lo? Ya betul. Gue mau ikutan nih. Dia kayak kasih gue buku ini. Dia kayak lupa dia lagi di penjara. Dia lupa kalau dia lagi di penjara. Self respect lagi itu dia. Iya betul. Iya kan? Gue hargain, gue bisa nih, gue ngerti bahasa kok. Iya. Ya kan? Masa gue diem aja gitu, gue harus kasih dong gitu. Iya. Itu menurut gue sih. Ya, after all, Professor and the Madman menurut gue film yang bagus. Ya. Tontonnya kalau menurut gue sebelum telanjang aja mah, dalam artian gak usah kepo-kepo dulu, langsung nonton aja. Itu The Professor and the Madman tahun 2019 kalian kalau mau nonton ya. Nah terus biasa nih mengikuti tradisi harus ada satu film lagi dong. Ntar dulu, sebelum satu film lagi gue mau reminder lo tentang produk Professor and the Madman. Kan mereka main kata tuh sama Dr. Minor, kata A, kata B, kata C, kata D. Iya. Lo inget nggak waktu Dr. Minor bilang assessment tuh ya, tapi gue nggak tahu arti itu. Assessment tuh artinya kompensasi. Oke. Nah gue belum lihat korelasinya sih itu. Kompensasi tuh dia udah bayar. Oh, sudah dikompensasi semua kesalahan dia. Ini mahal ya, ini film mahal ya. Cuma dengan catatan, lu jangan sinis ngeliatnya. Jangan cinik ngeliat ini film. Gue sinis jujur gue sinis. Lurus aja ngeliat film itu, lurus aja. Ini film bagus banget lah, banget ini film. Lanjut lah. Ya tadi gue bilang sesuai dengan tradisi
Biasanya harus 3 film dong. Oke. Terakhir Apa ya? nih yang gue kayaknya cocok nih yang kemarin kita habis obrolin nih. American History X. Wih, Iya. cakep. Itu siapa Edward sih? Norton. Sutradara gue kagak tahu. Pokoknya main Edward Norton aja. Ya, Edward Norton. Itu kalau kita ngobrol rasa bersalah sih gue itu sih, Cen. Film yang menurut gue paling American berkesan. History X. Iya, bagaimana pandangan hidup satu orang yang sebenarnya nggak lengkap-lengkap amat, nggak penting-penting amat, bisa ngancurin hidup lu, keluarga lu, even bisa ngerenggut nyawa orang lu sayang gitu. Oke. Ya kan? Dan itu banyak kan terjadi di dunia yang modern ini malah gitu kan. Itu film mungkin udah 30 tahun, 20 tahun, tapi hari ini masih terjadi gitu. Orang yang fanatik sama satu hal-hal yang nggak terlalu relevan sama hidup lo, ya kan? Hal-hal yang nggak bisa provide keluarga lo, hal-hal yang nggak bisa mengangkat derajat keluarga lo, tapi lo fanatik gitu. Menurut lo gimana nih, Phil? Enggak, gue mau tahu dari lu dulu. Iya, menurut kenapa Edward Norton, a.k.a. Derek Vineyard, sebegitunya Le, merasa bersalahnya Le. Padahal kan yang dia lakukan sebelumnya menurut dia adalah kebenaran. Gue kasih prolog dulu kali ya. Jadi ada satu di karakter namanya Derek Vineyard. Dia lahir dari satu keluarga menengah yang bagus, harmonis. Namun emang di akhir cerita kan dikasih tahu juga bahwa bapaknya dia agak-agak sentimen sama ras lain gitu. Yeah. Walaupun nggak se-ekstrim Derek akhirnya gitu. Yeah. Tapi terus kejadiannya bapaknya akhirnya meninggal karena ditembak kalau nggak salah. Terus dia nggak tahu mau nyalain siapa, yang disalahin akhirnya ras kulit lain gitu. Karena yang sama ini di otak dia itu ya ras kulit lain nggak ada yang bagus kan. Yeah. Di situ masuk dan dia masuk ke pergaulan white supremacist, orang skinhead yang masih percaya sama paham fasisme. Jadi warna dia aja yang bagus kan, warna yang lain enggak. Akhirnya dia harus masuk penjara, Cin. Dia harus masuk penjara. Dan di penjara ini dia belajar. Lagi-lagi di penjara. Lagi-lagi di tempat yang hina, di tempat yang lu nggak punya apa-apa. Di tempat yang lu semua sama rata, di situ lu belajar. Berkesan banget sih gue. Luar biasa. Sedih gue ikut ngerasain sedih. Mungkin karena gue cengeng kali ya. Jadi nonton film tuh bisa kayak gue jadi dia gitu. Itu paling enak nonton film kayak gitu. Gue parah nih. Gue American History X itu ngebekas di diri gue dan memberikan gue satu gini, ngajarin gue cara berpikir tentang keadilan. Persoalannya Derek apa sih? Kalau bukan karena dia nggak adil. Iya. Lu mengunggulkan, lu sebagai orang Arab katakan, lu bangga sama ras lu, itu wajar, Le. Iya wajar. Semua orang boleh bangga sama kalangannya kan, sama kalangan. Itu nggak masalah. Gue orang Cina misalkan, gue bangga sama ras gue. Bahkan gue ngomong sama lu pun, lu sebagai orang Arab, Le, gue Cina, gue bangga sama ras gue. Itu nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika gue nggak adil, itu nggak boleh. Gue boleh bangga sama ras gue, lu nggak boleh bangga sama ras lu. Ya itu yang nggak boleh. Itu persoalannya. Mau menang sendiri. Apa sih ada penyakitnya itu kan? Apa ya? Kalau pribadi megalomaniak kalau nggak salah ya. Iya, megalomaniak. Jadi yang keren gua gitu. Iya betul. Cuma gua yang boleh keren, lu nggak boleh keren. Iya. Apa mungkin pemimpin fasis ini kebanyakan megalomaniak kali ya? Mungkin dia kan tujuannya kepentingan lah. Kalau tujuannya kepentingan tuh nggak bisa dianggap mental illness ya. Dia mental illness. Ya, karena tujuannya kepentingan. Kecuali dia benar-benar kita tahu banget dalam-dalamannya. Bisa jadi dia di dalam rumah, ini orang-orang bego lagi gua kerjain nih buat perang sama ini, buat ngebelain. Bisa aja di dalam rumah dia kayak gitu. Kita kan nggak tahu kan. Betul. Nah, kalau penting dia follow gua nih, gua suruh ngapain gua mau gitu kan. Benar. Itu konsepnya kayak Tuhan-Tuhan kecil di Instagram, Le. Iya. Selebgram yang dia tahu bahwa ini orang bakal suka sama mereka walaupun mereka nggak punya kualitas. Ya udah kita manfaatin aja. Udah. Pada akhirnya apa? Cuman ya memang arahnya nggak kepada fasisme kan gitu. Cuman logika kekuatan berarti ya. Logika kekuatan. Teorinya gue jalankan, gue terima, gue gencarkan karena gue bisa, bukan karena benar. Ya. Bukan karena benar, karena gue mampu. Nah, si Derek itu Le,
Kenapa kan gue bilang sama lo, sempet kan waktu kita cerita American History X, gue bilang rasa bersalahnya Derek itu obvious ditampilkan dengan cara dia cabut dari mana dari klub skinhead. Dia cabut. Bukan cuma dia cabut, dia ajak adiknya. Betul. Nah itu kan yang dari awal dipikirin ini karena sekeluarga kan nggak ada yang nyangkut nih. Yang nyangkut cuma si Daniel adiknya kan. Daniel. Nah dan paling bukan paling kecil, cowok paling kecil dan dia paling deket kan. Gue baper sih karena gue punya adik juga. Ya gitu, dia ambil adiknya. Nah itu kalau lo lihat waktu dia ngambil adiknya dari klub skinhead, dia pengen adiknya cabut. Harusnya kalau emang sekedar hanya untuk terbebas dari urusan, biarin aja adiknya di dalam. Ngapain dia bela-belain adiknya untuk keluar? Dia paksain, biarin aja orang adiknya cowok udah tua juga. Redemption kan dia pengen nebus. Nah itu maksud gue. Dia ingin memutus tali kebencian. Apa hubungannya? Kalau di kacamata gue menebus kesalahan. Artinya gue sudah membalikan mangkok nih, gue coba balikin lagi gitu. Ya kalau nebus kesalahan udah selesai di penjara. Enggak, maksudnya dia ngerasa adiknya ini masuk ke dalam pergaulan skinhead ini kan karena dia. Iya. Dan bentuk nebus kesalahan dia mungkin narik adiknya balik gitu. Udah lu nggak usah main di sini gitu. Ya itu termasuk. Karena rasa bersalah sama dia tahu bahwa tali kebencian ini nggak akan pernah terputus kalau nggak dari urusan internal gue selesai dulu nih semua. Kan sisa adiknya nih ditarik tuh si Daniel sama dia. Udah lu sini, lu jangan ada di situ. Bahkan Daniel ngerubah redaksi jurnalistik dia kan. Dia kan jurnalis tuh terakhir. Dia mau ngerilis satu artikel dan di artikel itu si Daniel bilang penutupnya, kebencian, pokoknya kurang lebihnya kebencian itu mewariskan keburukan terus-terusan. Itu quotes yang terakhir keren sih. Keren banget. Endingnya gila ya. Keren. Lihat nggak sih itu endingnya di itu kan scene sama awal sama intro. Iya betul. Cuma dikasih warna. Iya betul. Apa artinya bahwa hidup si Derek akhirnya berwarna walaupun hancur? Iya. Apa gue nggak tahu. Yang paling menarik nih, dua orang yang paling menarik berperan sama dia. Itu si Dr. Sweeney. Sama yang paling menarik lagi sih, gue nggak tahu namanya tuh. Kulit hitam yang ada di penjara. Iya tuh. Yang bercanda sama dia. Gila ngakak gue tuh. Gue juga ngakak. Itu bikin gue sedih gitu ya. Gue ngakak tapi gue juga ngakak. Maksudnya gue bisa ngeliat bagaimana keangkuhan orang, fanatisme itu hancurnya sama ketawa, sama senyum, sama ketawa dan sama orang yang di underestimate. Iya. Sama yang bukan siapa-siapa, diremukin. Itu loh. Itu kulit hitam itu yang di dalam penjara itu, yang pada akhirnya ngebuat dia titik baliknya si Derek. Itu ngajarin itu kulit hitam ngasih tahu bahwa ideologi itu bikin bego. Lu soal-soal bela orang putih, di dalam disikatin sama orang putih. Nah, dia di dalam dia disodomi sama orang putih dan dia dihibur sama orang hitam. Itu orang hitam aja ideologi bikin bego. Apa yang relevan untuk hari ini, Kalau lu bisa untuk berlaku benar, bisa untuk berpikir benar, ada kemungkinan orang-orang yang beda sama lu juga bisa benar dan bisa berlaku benar. Dan gue rasa ini penyakit yang ada di film American History X sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Model level contohnya level bola deh. Kampung, nggak usah bola. Kampung. Iya betul. Lu tawuran kampung. Apaan sih? Iya. Iya kan? Lu fanatik sama satu nama daerah. Satu nama tempat lu tinggal. Yang mungkin ya oke, lu bangga nggak apa-apa, baik lagi kan kayak yang tadi lu bilang, ya kan? Tapi kalau lu keren, terus dia mau keren juga, emang kenapa gitu? Iya, ya betul. Kan? Itu dari misalnya hal yang paling kecil deh, terus fanatisme di olahraga, kayak bola, ya kan? Antar supporter. Yang lain, tapi menurut gue kanker yang paling deket sama kita di Indonesia sih ya sama agama menurut gue. Agama dan politik. Iya, agama dan politik gitu. Itu kayak dua mata koin, persis. Agama dan politik tuh di Indonesia tuh kayak dua mata koin, sektariannya ya. Ideologisme kebenciannya itu kayak dua mata koin. Maksudnya dia selalu bersandingan gitu? Bukan, lu bisa nilai pilihan politik seseorang dari pilihan agamanya, dari aliran agamanya. Lucu ya? Sama banget.
Gue nggak bilang sampah pilihan politiknya atau pilihan agamanya, enggak. Maksudnya Politik bagaimana itu bisa dilihat dalam kacamata yang sangat sederhana gitu kan. ditempel seakrab itu, politik dan agama ditempel seakrab itu. Padahal tujuan dari politik adalah mencapai tujuan bersama, sebuah upaya untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Agama adalah mencapai tujuan yang satu, mencapai sebuah tujuan yang tunggal, keesaan. Kenapa bisa berafiliasi? Karena ditopang sama ideologi yang tidak dengan keadilan. Bisa aja benar. Contoh nih, gue nasionalisme. Bisa aja nasionalisme itu baik. Bisa aja nasionalisme itu benar. Tapi tanpa keadilan, gue akan melihat semua orang yang tidak nasionalis sebagai musuh, sebagai benalu, sebagai parasite, sebagai ancaman. Ya kayak pemimpin yang zaman dulu akhirnya jadi diktator dan memberikan citra yang buruk kan pasti jawabannya nasionalis juga. Nasionalisme ya. Enggak, gue kalau di level pemimpin lah, gue nggak terlalu begitu gubris karena itu level kepentingan. Dia mendapatkan faedah dari apa yang dia lakukan. Iya, masih wajar lah. Masih wajar. Ada. Nyari duit, paling kita bilang nyari duit gitu-gitu amat. Iya. Ini sekarang di level grassroots, di level orang-orang yang nggak mendapatkan apa-apa dari dukungan dia, dari fanatisme dia nggak dapat apa-apa. Berarti kan murni sebuah, kalau kita nggak mau bilang mereka bodoh, ini adalah sebuah kebenaran yang dijalankan tanpa keadilan. Dia nggak bersikap adil. Derek kan begitu. Jadi seringkali satu terminologi, satu hal yang pandangan lah, nggak, maksudnya satu kata yang mewakili satu pandangan itu dijadikan seragam, lalu dianggap betul tanpa perlu dipertanyakan. Ya, tanpa perlu dipertanyakan, dan ketika masuk ke dalam wilayah publik, cuma dia satu-satunya yang benar. Nah, itu menurut gue salah satu biang keroknya. Yeah. Dimana merasa yang benar tuh cuma, jadi gini, ada mindset dimana benar itu di satu sisi, padahal di kehidupan nggak kayak gitu kan. Nggak kayak gitu. Lalu segala sisi bisa benar, segala sisi bisa benar, segala sisi juga bisa salah. Iyalah, orang lapar dikasih makanan, orang ngantuk dikasih bantal, dua-duanya benar. Coba lo tukar, nggak bisa. Iya, ketika ditukar lah, jadinya nggak adil, menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Artinya kebenaran harus diimbangi dengan keadilan. Itu yang gue pelajarin dari American History X. Gue semalam gue ngobrol-ngobrol sama teman gue, Ada satu perempuan cerita sama gue, dia dikasarin sama kakaknya karena ketahuan ngerokok. Gue bilang, gue punya sepupu perempuan, gue sayang banget sama mereka. Gue juga nggak mau sepupu gue ngerokok, apalagi masih kecil kan. Mungkin gue akan tegur dia, artinya gue akan marah lah. Cuman gue ngelihat reaksi dari kakaknya orang ini sampai mukul di depan teman-temannya. Gue kasih penjelasan bahwa gara-gara American History X, akhirnya gue bilang, gue nonton film American History X dan gue bisa menyimpulkan dari situ gue bilang, bahwa yang dilakukan oleh kakak lu adalah kebenaran, tapi tanpa keadilan, jadinya brutal. Kalau adil harusnya gimana? Kalau adil harusnya dia posisiin dia ngerokok nggak? Selalu ada pertimbangan lah, Le. Yeah. Jangan langsung ambil keputusan lah. Si kakak ngerokok atau enggak? Si apalagi kakak dia ngerokok, tambah lucu lagi. Maksud gue adil, please, coba adil. Bukan gue bilang kakak nggak boleh ngambil keputusan untuk adiknya, bukan itu. Tapi ya lo harus adil supaya kebenaran lo tuh mekar. Betul, kebenaran lo itu susah diadu. Nah, kebenaran itu kuat gitu. Percuma lah, benar kalau nggak adil menciptakan kehancuran. Di agama aja dilarang kok. Di agama aja dilarang. Kebenaran yang menciptakan kehancuran dilarang di agama. Harus kita tuh jaga sikap. Bayangin nih, lu mau ngomong bener aja, lu harus punya adab. Kalau di agama kan kayak gitu. Iya. Walaupun keluarnya benar tapi nggak ada adab ya jadi salah. Bisa salah. Ya.
Bisa salah kayak gitu. Apalagi cuman sekedar ideologi yang nggak jelas. Nggak jelas juntrungannya apa ini ideologi ini. Semua jenis ideologi. Jadi misalkan ada orang yang mau komen sama gue, Aceh nih ngomongin ideologi apa? Ya, gue jawab ya sekarang ya, semua ideologi. Semua. Di pikiran lo ada, iya itu termasuk. Gue nggak mau sebut ya, itu termasuk. Semua jenis ideologi tanpa keadilan bikin orang jadi goblok. Gue serius. Paham gue maksud lo. Gue bukan lagi nyari ini ya, bukan clickbait mau nyari viewer, enggak. Itu keyakinan gue. Gue siap berdebat, anjay. Orang gue udah nonton American History X. Makanya lo yang belum tahu lo nonton dah gitu. Nah, yang belum tahu nonton. Kayak gitu. Nggak usah nyalahin Derek deh. Orang lu juga kayak gitu kok. Lo dulu kasih scene yang paling berkesan buat lo, terus nanti gue kasih scene yang paling berkesan buat gue. Scene yang paling berkesan buat gue adalah ketika Derek mau keluar dari penjara, dia samperin si yang kulit hitam yang temen dia. Terus si kulit hitam ngeliat ke Derek, terus si kulit hitam bilang, lu ngelihat gue seakan-akan gue tuh menderita. Enggak, gue tuh baik-baik aja. Udah lu pergi deh lo. sana lu pergi, lu keluar dari penjara ini, lu yang enak deh, kasarnya kayak gitu kan. Lu yang enak. Terus pas Derek nengok, iya gue emang mau cabut tuh. Ya cuman lu jangan lupain satu hal ya. Ya, brotherhood. Ingat gak lu sini tuh? Hancur lu, hancur. Persaudaraan dia bilang persaudaraan ke satu orang yang dari kecil rasis ditutup ya. Itu kayak buku tuh udah lu baca, lu sampul tuh sempurna tuh buku tuh seret dah persaudaraan. Jadi sampul film yang American History X itu cuma 1 hari timeline. Cuma apa? 1 hari. Ya betul. Keren. 1 hari. Si orang hitam itu paling berkesan sih. Gue mau ambil itu juga sebenarnya, cuma lu udah ambil. Kalau gue ya udah yang keren, salah satu yang keren tuh waktu dia sama Daniel adiknya habis ngobrol banyak, terus dia ke kamar, terus dia lihat dindingnya, terus dicopot semua. Waduh. Lu percaya nggak, Le? Air mata gue netes pas scene itu. Iya kan? Itu scene mereka lakuin nggak dengan kesedihan, tapi air mata gue bisa netes. Hidup baru, man. Gue ngelihat orang yang lagi nginjek egonya, Le. Gue senang banget ngeliat itu. Terharu gue ngeliatnya. Berat loh. Apalagi lu jadi jagoan. Si Derek itu kan jagoan. Maksudnya pentolan gitu di gengnya. Dipuja dari ujung ke ujung di klub itu. Ibaratnya dia yang berani bunuh orang kan? Dia yang berani bunuh orang, ya betul. Malah dia yang memutuskan untuk nginjek ideologi ini. Keren American History X. Gue rekomen kalian nonton, tapi mungkin kalian udah nonton ya. Tapi gue juga nonton 3-4 kali masih berasa banget. Apalagi endingnya tragis. Kalau ditanya salah satu film yang endingnya tragis apa ya, ini salah satunya. Ya betul, masuk. Gue nggak mau spoiler, takut lo ini pokoknya tragis banget. Ya. Ya paling gitu aja kali ya episode kali ini. Sedih gue. Ya rasa bersalah. Mudah-mudahan kalian belajar banyak guys. Gue pengen lo komen di kalau ini di IGTV atau di YouTube, please komen apa pendapat kalian. Apakah ada film lain yang membuat kalian ingat tentang rasa bersalah, atau ada film yang malah kalian merasa bersalah waktu nonton, kayak gue tuh nonton Mystic River gitu. Tolong drop down in the comment section below. Gue pamit undur diri. Gue juga undur diri. Acin thank you banget Ole. Thank you teman-teman. Ketemu lagi sama di next episode of The Untold Story. Oke. Gue pamit dulu. Gue Ole, ini Acin. Peace out.